warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Pak Hasan. Untuk kesempatan kali ini kita akan diskusi melakukan kegiatan praobservasi pembelajaran yang nanti akan Ibu Rina lakukan di kelas. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Nanti saya mohon izin untuk melakukan supervisi akademik ya. Ada 3 tahap dalam kegiatan supervisi ini. Yang pertama adalah praobservasi, terus yang kedua nanti observasi di kelas, dan yang ketiga nanti adalah pasca observasi. Nah, kesempatan hari ini saat ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Diperkenalkan Bu ya. Oke. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini kita akan bertukar pikiran mengenai apa saja rencana yang akan Ibu lakukan, dan tentunya harapannya adalah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, lebih dari itu pembelajaran yang berjalan lancar. Ya. Untuk yang pertama Bu, yang perlu saya tanyakan, kira-kira dalam kesempatan pembelajaran nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Terima kasih ya Pak Hasan. Sebelumnya saya kebetulan ini kan mengajar informatika Pak di kelas 10. Nah, materi apa yang saya sampaikan itu materi dari dulu. Jadi bagaimana anak itu bisa berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oke. Itu garis besarnya ya. Terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran saya ada 3 Pak. Yang pertama, setelah siswa itu menggali informasi, siswa dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Terus yang kedua, setelah mempelajari materi berpikir komputasional, anak bisa mendeskripsikan 4 tahap berpikir komputasional, yaitu ada komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Terus yang ketiga, karena anak itu nanti berkelompok dan praktek, jadi anak bisa menyajikan dengan berbagai media untuk dipresentasikan ke depan. Oke, luar biasa Bu, tujuan pembelajarannya ya, semoga nanti bisa tercapai dari tujuan utama. Untuk berikutnya Ibu Rina, terkait dengan area pengembangan pembelajaran yang nanti akan dicapai itu meliputi apa saja Bu? Untuk area pembelajaran yang akan saya capai nanti, yang pertama tetap mengingatkan anak tentang budaya positif, penggunaan HP. Terus yang kedua nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, dari berdiferensiasi dari produk, proses, dan yang satunya itu hasilnya. Nah, terus yang ketiga itu nanti yang jelas mengandung KSE Pak, jadi emosionalnya tetap ada 3 ya, pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian itu adalah budaya positif tadi disebut juga, dan yang ketiga adalah KSE ya, kompetensi sosial emosional. Ya, luar biasa sekali. Begini Bu, lanjut terkait dengan strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti, kira-kira seperti apa ya? Strategi saya yang penting kan pembelajaran biar menyenangkan Pak, jadi biar anak itu tidak bosan dengan pembelajaran. Yang pertama saya siapkan tujuan pembelajaran dulu plus perangkatnya. Terus yang kedua media yang saya gunakan, karena medianya saya usahakan untuk anak itu tidak bosan. Terus yang ketiga saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berkelompok, dan hasil endingnya nanti anak mempresentasikan di depan. Dan untuk melihat kompetensi anak di akhir itu, anak saya kasih kuis menggunakan aplikasi kuisis, jadi anak itu biar semangat dan juga biar tahu aplikasi yang terpilih Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Sudah cukup detail, semoga nanti juga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, lanjut Bu, kira-kira dari pengalaman sebelumnya di pembelajaran kelas tersebut, ada nggak kemungkinan hambatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu temui? Kalau hambatan tuh hampir semua kelas dipakai. Hambatan saya itu karena pembelajaran saya itu kan pembelajaran yang berkelompok dan menggunakan aplikasi.
itu yang menghambat saya itu seringnya manajemen waktu. Karena setiap anak itu pas praktek itu kan butuh waktu yang lumayan banyak. Padahal alokasi waktu yang digunakan hanya 2 kali 45 menit, itu belum penyampaian teori, pengenalan materi dan sebagainya. Jadi alokasi waktunya yang kurang. Alokasi waktu, artinya di pengaturan waktu. Manajemennya. Kira-kira dengan hambatan yang sudah Ibu pahami sebelum pembelajaran, tentu ada tips yang ingin Ibu terapkan sehingga hambatan yang saat ini mungkin sudah tergambar itu tidak menjadi persoalan yang berarti. Kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Solusi saya tetap ini berusaha memanajemen waktu biar waktunya itu sesuai gitu. Jadi pas waktu anak presentasi menyiapkan bahan dulu, presentasi dan sebagainya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kedisiplinan waktu anak tetap saya prioritaskan. Ini yang terakhir ya Bu ya, terkait dengan komitmen Bu ya, tadi sudah menyampaikan hambatan, kemudian solusi dan kemudian ragam tujuan pembelajaran tadi. Kira-kira komitmen apa yang Ibu ingin lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran ini? Komitmen saya tetap berfokus kepada anak. Jadi kalau anak itu malas-malasan dulu itu komitmen pasti tidak jalan. Yang jelas dalam pembelajaran saya, komitmen saya bagaimana pembelajaran saya bisa diterima dengan baik, bagaimana bisa berfokus kepada anak. Jadi dari awal sampai akhir anak itu bisa benar-benar paham. Jadi saya konsisten menggunakan media yang menyenangkan biar bisa berfokus ke anak. Oke, luar biasa sekali. Itu pertanyaan terakhir Bu ya. Semoga dengan apa yang sudah direncanakan, dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan dan berbagai area pengembangan tadi ya, itu semoga nanti dapat berjalan dengan baik, lancar dan menghasilkan satu kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Ya, saya kira cukup itu pertemuan kita, kegiatan berobservasi ya. Selamat nanti untuk melaksanakan kegiatan belajar bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Purnomo, pengajar praktik Angkatan 11 Kabupaten Boyolali, yang hari ini akan mendampingi Bapak Muhammad Nur Hasani selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan praktik coaching pasca pembelajaran bersama dengan Ibu Rina. Kepada Bapak Hasan, saya persilakan. Terima kasih Pak Dwi Purnomo selaku PP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali, pendidikan guru penggerak nggih. Dan selamat siang juga Bu Rina Mariani. Siang Pak. Izin saya Muhammad Nur Hasani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali dari SMA Negeri 1 Andong, izin untuk melakukan kegiatan coaching pasca pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Selamat siang Bu Rina. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bu Rina, setelah kita melaksanakan kegiatan beberapa rangkaian ya, dari mulai observasi dan kita hari ini sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu ya. Dari kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah kita lalui, kita ketemu untuk berbicara lebih lanjut terkait dengan itu. Kira-kira Bu Rina, tujuan pertemuan kita hari ini kira-kira seperti apa ya Bu? Tujuan kita ini Pak, setelah melihat observasi kemarin hambatan saya pas waktu saya mengajar itu ternyata siswa itu ada beberapa yang kurang aktif dalam pembelajaran saya Pak, ada yang main HP Pak. Oh gitu nggih. Berarti tujuan pertemuan kita adalah membicarakan masalah yang Ibu Rina kemarin alami ya, ada siswa yang masih main HP. Bermain HP pada saat kegiatan pembelajaran. Oke. Leres nggih? Nggih. Kira-kira Bu ya, dari peristiwa yang Ibu alami itu yang menjadi sebab utama kira-kira apa Bu ya?
Yang menjadi sebab utama pas waktu kegiatan itu tadi ya Pak, pas waktu saya memberikan pembelajaran itu sebenarnya anak itu masih fokus. Tapi setelah pemberian tugas, karena tugasnya itu kan berkelompok, masih menggunakan media handphone, nah itu ada yang fokus mengerjakan, tapi ada yang masih main HP di belakang gitu Pak. Jadi tidak menggunakan handphonenya dengan baik gitu. Gitu ya. Mungkin ada sebab yang lain Bu selain itu? Mungkin sebab yang lainnya pas waktu pembelajaran anak itu sebenarnya sudah saya sampaikan untuk penilaiannya. Jadi kriteria penilaian sudah saya sampaikan. Tapi ya itu tadi karena mungkin anak terlalu kelompoknya itu kan satu kelompok ada 5. Nah itu ada 1 atau 2 anak itu alasannya mencari bahan tapi ternyata malah buka sosial media dan sebagainya. Jadi kurang efektifnya mungkin pengamatan saya ya karena siswa terlalu banyak itu kurang teramati saya gitu. Oh gitu nih. Jadi ada beberapa sebab gitu ya, kenapa anak ini menggunakan HP pada saat pembelajaran ya, padahal mereka sudah dibentuk kelompok juga kan ya? Iya betul. Oke. Berikutnya Bu Rina ya, dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira apa yang perlu Ibu Rina lakukan ya untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, utamanya tadi siswa yang main HP tadi ya. Kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan Bu? Nah, yang saya lakukan Pak itu nanti di awal pemberian tugas atau pemberian LKPD saya akan menyampaikan kriteria penilaian dulu. Jadi anak saya kasih LKPD plus penilaiannya pengamatan selama mereka mengerjakan. Terus yang kedua saya tentunya akan menyampaikan peraturan kelas nggih. Kalau kelompok itu benar-benar harus dikerjakan bersama-sama, tidak cuman individual. Nah nanti terus masalah handphone nanti yang dipakai untuk kelompok itu mungkin hanya yang digunakan 2 handphone sebagai perangkat, yaitu satu untuk pengerjaan, yang satunya untuk pencarian bahan. Jadi dari satu kelompok kan isinya 5. Jadi nanti biar mereka berbagi mana yang cari bahan, mana yang membuat bahan presentasinya, begitu Pak. Gitu nih, luar biasa sekali ya. Selain tadi menyampaikan kriteria penilaian di awal ya, terus kemudian apa tadi bahan ya? Iya, bahan tadi, mungkin ada lagi nggak yang bisa dilakukan untuk lebih mengefektifkan pembelajaran, atau tadi siswa yang memang kurang konsentrasi belajar itu bisa kembali punya konsentrasi yang baik begitu. Selain 2 hal tadi Bu. Oh bisa Pak, itu nanti setelah anak mengerjakan kan otomatis presentasi Pak. Jadi selama presentasi pun saya juga akan mengamati. Jadi proses pekerjaannya bagaimana, hasil presentasinya bagaimana, dan kekompakan timnya bagaimana. Jadi anak itu dari awal sudah difokuskan dengan pekerjaan kelompok dan endingnya mereka harus melaporkan hasil dari kerja kelompoknya. Jadi nilainya tidak sama. Jadi yang aktif mana, yang tidak aktif mana, nanti akan kita lihat perbedaan nilainya di situ. Jadi pasti tentunya anak itu punya obsesi tinggi untuk dapat nilai tinggi, jadi biar mereka untuk main HP-nya dapat terkurangi. Gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu ya. Dari beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan siswa tadi, kira-kira ini Bu ya, itu akan dilakukan kapan Bu? Oke Pak, kalau saya dilakukan kapan, langsung pertemuan berikutnya Pak, mungkin minggu depan. Itu nanti mulai langsung saya kerjakan sesuai dengan tadi ya, saya biar anak itu tahu kesepakatan kelasnya dulu. Jadi HP dikumpulkan, pas waktu kerja kelompok hanya 2 HP yang bisa dipakai gitu. Gitu ya. Jadi ada pembatasan penggunaan HP tadi ya, dan itu Ibu berkomitmen untuk melaksanakan itu di pertemuan berikutnya ya. Tentu harapannya kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan ini sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, anak kondusif, terus kemudian kegiatan yang mereka laksanakan memang pure kegiatan untuk kegiatan pembelajaran gitu. Bu Rina ya, kira-kira waktu yang tepat kapan ya kita ngobrol lagi, karena saya kan tentu juga ingin tahu ya. Setelah Ibu melakukan treatment yang tadi Ibu sampaikan ya, beberapa treatment itu kan perlu, saya kok ingin tahu gitu. Kira-kira kita ketemu lagi kapan untuk mengobrolkan itu Bu?
mungkin saya kan ingin juga tahu ya perkembangannya seperti apa nanti gitu. Iya Pak, siap Pak. Itu nanti setelah ini ya Pak, saya langsung eksekusi lah Pak ke pengajaran sesuai apa yang saya tadi, dan nanti untuk evaluasi, bahan evaluasi nanti saya sampaikan ke panjenengan untuk pertemuan berikutnya Pak. Biar panjenengan nggih. Karena ini kan saya baru mau mulai nih, apa yang hambatan saya mau saya kerjakan, nanti setelah itu bisa langsung kita ketemu Pak. Oke. Siap Bu ya, insyaallah saya siap. Sewaktu nanti selesai pembelajaran kita ketemu lagi untuk membicarakan ya, kita diskusikan lagi perkembangan di pembelajaran Ibu itu seperti apa ya. Ya. Gitu. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan, hal lain mungkin? Nih, untuk sementara ini belum Pak. Nanti kalau semisal saya dapat hambatan lagi, saya menghubungi panjenengan untuk mencari solusinya gitu Pak. Oke, siap. Oke. Kalau sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi Bu ya, mungkin izin ya untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Siap. Dan saya ikut berdoa semoga apa yang menjadi harapan Ibu di pembelajaran di kelas dengan beberapa treatment tadi dapat berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan pembelajaran yang memang berpihak pada murid ini bisa terwujud, begitu ya Bu ya. Amin, gitu Pak. Demikian Bu, terima kasih. Bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.